atas Monika. Saya adalah mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Bengkulu tahun 2021, NPM A1H021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kristiawan MPD. Yang akan saya bahas kali ini tentang filsafat pendidikan sebelum abad 20. Yang akan saya bahas yaitu tentang yang pertama latar belakang munculnya filsafat, yang kedua bagaimana filsafat sebelum abad 20, yang ketiga metodologi filsafat sebelum abad ke-20, dan yang terakhir mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Latar belakang munculnya filsafat. Pada dasarnya pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sudah sejak awal sejarah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad 9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Absyiah. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran seketika ketika antara para kaum filosof yang diwakilkan oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergolak. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Pada abad ke-17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Dari sini pasti banyak yang bertanya-tanya bagaimana filsafat sebelum abad 20 dan bagaimana perkembangan filsafat dari masa ke masa. Yang selanjutnya ada bagaimana filsafat sebelum abad ke-20. Yang pertama, perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran periode Pordi Awi Jatna tahun 1986. Yang pertama, filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama logika, yang kedua fisika, yang ketiga metafisika, dan yang terakhir pengetahuan praktis. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian dikembangkan ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam dan membungkus dengan baju-baju Islam. Lalu yang selanjutnya ada filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang menyatakan adanya kesamaan konsep metodologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Yang ketiga ada filsafat Islam. Harun al-Rashid, Khalifah Daud Abisyah mengembangkan pemikiran untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkaji ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dari keterangan filsafat mereka dipengaruhi oleh Neopolitisme. Abad ke-13 orang Eropa mulai mengenal kembali filsafat klasik yang sudah berbau Islam. Lalu yang selanjutnya filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang dikembangkan sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkenaan dengan istilah yang rencanalisme. Lalu metodologi filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Tonggak pertama yaitu Aristoteles tentang ilmu pendidikan. Yang tonggak kedua itu Francis Bacon adalah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan. Lalu yang tonggak ketiga ada perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu John Stuart Mill, yang kedua ada Philip Frank, yang ketiga ada Ernest Marx, dan yang keempat ada Henry Poincare.
Lalu mazhab-mazhab pendidikan. Mazhab yang pertama adalah idealisme. Idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya bayangan yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Lalu yang kedua ada mazhab realisme. Realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realita secara dualistis. Yang ketiga yaitu mazhab materialisme. Materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.